Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara, salam damai sejahtera untuk anak semua. Dimanapun Anda berada saat ini, biarlah kiranya saudara tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan online GPDI Efrata. Tentu lewat renungan online ini kita terus diberkati, diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebelum kita meresponi dan belajar kebenaran firman Tuhan saat ini, mari terlebih dahulu kita ingin berdoa. Kita berdoa, segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan, terima kasih atas kemurahan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami merasakan bahwa Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu bukti nyata sampai saat ini kami boleh menikmati hidup semua daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ingin menikmati kebenaran firman-Mu, belajar firman-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan, di dalam firman-Mu ada jalan keluar, dalam firman-Mu ada kehidupan buat kami, untuk kami lebih semangat dalam menjalani hidup ini. Biarlah firman yang sebentar kami pelajari bukan sekedar informasi yang baik saja, tetapi memberikan pewahyuan buat kami untuk kami bisa serupa dengan Engkau, menjadi murid-murid Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut dan belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya saudara, puji Tuhan. Saudara jemaat-jemaat yang berbahagia dimanapun saudara berada saat ini. Tentu begitu banyak hal yang terjadi di dunia ini saudara. Begitu banyak hal yang kita hadapi di dunia ini. Dan masalah tidak akan pernah habis-habisnya datang dalam kehidupan kita. Ya, begitu banyak hal yang kita harus hadapi dalam dunia ini. Dan saya mau katakan masalah tidak akan pernah habis-habisnya datang dalam kehidupan kita dan akan terus datang. Ya, menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita lepas dari masalah, tetapi kita akan diberikan kekuatan untuk kita bisa menjalani masalah tersebut. Kita diberikan kekuatan untuk kita bisa menjalani masalah tersebut. Dan ketika kita berada di dunia ini, kita dituntut Tuhan untuk melaksanakan tugasnya Tuhan atau pekerjaannya Tuhan. Siapapun kita di dunia ini, kita dituntut Tuhan untuk melaksanakan tugasnya Tuhan, mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus dalam firman Allah. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A, dia mengatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya satu ungkapan Rasul Paulus dalam suratnya bahwa ketika dia ada di dunia ini, dia mempunyai tujuan, saudara. Ketika Rasul Paulus hidup di dunia ini, dia mempunyai tujuan ya, yang baik, tujuan yang daripada Kristus, yang Kristus berikan dalam hidup kita ketika kita berada di dunia ini, saudara. Dan itu juga yang memberikan kesadaran untuk Rasul Paulus ketika dia berada di dunia ini, bagaimana dia harus menghadapi keadaan yang terjadi, saudara. Dia harus menghadapi begitu banyak masalah, ya, masalah yang besar, bahkan hampir merenggut nyawanya. Dia harus dianiaya dan lain sebagainya. Dan itu juga yang mungkin saat-saat ini diperhadapkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, siapapun saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Kita harus mengerti, kita harus memahami, dan kita harus menyikapi keadaan yang terjadi saat-saat ini di dunia ini. Saya percaya Tuhan mempunyai maksud atas apa yang terjadi di dunia ini, untuk kita juga boleh mengerti, kita juga boleh memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini kita ingin belajar dari Rasul Paulus ketika dia hidup di dalam dunia ini, dalam tugas-tugasnya. Ya, dia mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21, ya, di situ sudah jelas dan kita sudah sering mendengar ayat ini dan tidak asing dalam pendengaran kita. Dia mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi sebagaimana kita hidup sampai saat ini, tujuan kita itu karena Kristus. Itu jelas, tidak bisa diganggu-gugat. Ketika kita hidup di dunia ini hanya untuk Kristus. Dan itu gambaran dari hidup Rasul Paulus ketika dia berada di dunia ini. Dan kalau dia mati itu merupakan satu keuntungan. Artinya apa? Dia telah melaksanakan tugasnya.
Dia telah bekerja dengan baik dalam pekerjaannya ketika di dunia ini. Bukankah kita sering mendengar, mungkin ada teman kita, mungkin ada keluarga kita, sahabat kita yang dalam hidupnya, dalam dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan hidupnya. Ya, satu saat ketika dia dipanggil Tuhan, bukankah kita sering mendengar bahwa dia sudah melaksanakan tugasnya, bahwa dia sudah mengerjakan pekerjaannya di dunia ini, dan dia sudah menerima upahnya yang sudah menjadi bagiannya, dan itu merupakan keuntungan kata firman Allah. Karena ketika dia waktu hidup di dunia ini, dia benar-benar menaruh hidupnya untuk Kristus. Oleh sebab itu saudara, lewat firman Tuhan ini mendorong kita ya, untuk mengerti, memahami bagaimana kita hidup. Mengerti, memahami bagaimana kita hidup. Kita tidak bisa mempersalahkan situasi dan kondisi yang terus berubah di dalam dunia ini, yang mungkin memberikan kita kelemahan, mungkin memberikan kita rasa takut, mengeluh dan bersungut dan lain sebagainya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mempersalahkan kondisi yang ada, yang berubah. Tetapi yang dituntut Tuhan, apapun yang terjadi, seperti Rasul Paulus ini, apapun yang terjadi, bahkan hampir merenggut nyawanya, dia dianiaya saudara, hampir merenggut nyawanya. Tetapi apa yang terjadi, dia tetap setia. Bahkan dia mengatakan, ya, ketika aku tiada, ketika aku sudah tak ada, itu keuntungan. Hanya orang-orang yang percaya segenap hatinya kepada Tuhan, hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan, ya, yang percaya segenap hatinya, segenap hati kepada Tuhan, mengerti dan memahami kalau dia sudah tiada, dia mendapat keuntungan yang daripada Tuhan, menerima upah yang daripada Tuhan. Lalu saya percaya siapapun saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara saat ini berada, mari kita meresponi, ya, menyikapi firman Allah yang terus datang dalam kehidupan kita. Firman Allah yang adalah jaminan kehidupan kita, kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak tahu permasalahan saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini, pergumulan dimanapun saudara berada saat ini. Ingat saudara, Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan orang yang percaya, orang yang mengandalkannya. Dia tidak pernah meninggalkan, tapi dia tetap tinggal dalam kehidupan kita. Mari bekerja dengan baik. Mungkin saudara saat ini yang bekerja dalam dunia sekuler, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Saudara yang berwirausaha, usaha adalah dengan nilai, ya, kebenaran. Saudara yang mungkin melaksanakan studi, belajarlah dengan baik. Mungkin saudara juga yang melayani dalam pekerjaan Tuhan, melayanilah dengan hati nurani yang baik. Ya, saya percaya saudara, kalau kita melayani dengan baik, ya, itu semua hanya untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, biarlah kita lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, berpegang teguh pada Tuhan. Ingat, sekali lagi saya katakan bahwa dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita orang percaya, tetapi Dia akan terus berada jikalau kita mau terus mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini, mengerjakan tugas dengan segenap hati, ya, mengerjakan tugasnya, yaitu melayani Tuhan terus-menerus dengan segenap hati, maka kita akan memperoleh keuntungan seperti yang difirmankan oleh Rasul Paulus lewat suratnya, bahwa jika dia harus hidup untuk Kristus, dia mati, itu merupakan keuntungan. Puji nama Tuhan. Renungan firman Allah saya tidak panjang lebarkan, tapi biarlah firman Allah, renungan yang singkat ini merubah hidup kita, memperbaiki hidup kita lagi, untuk kita lebih sungguh-sungguh dan fokus hanya memandang Tuhan ketika kita ada di dunia ini. Kalau kita pandang Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi kita akan terus berjalan dengan baik dan memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Mari kita akan menutup renungan firman Allah saat ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya di dalam doa pun ada kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh menikmati renungan firman Allah saat ini. Bagaimana kami harus hidup Tuhan ketika kami berada di dunia ini Tuhan. Kami harus hidup seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, terus bekerja, aktif, melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik
Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada dalam hidup kami, memberikan kesanggupan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah menjadi penuntun, pembimbing buat kami terus menerus, agar kami boleh taat dan dengar-dengaran kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami untuk lebih taat lagi, dengar-dengaran dalam situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi di dunia ini, dalam sekitar lingkungan kami Tuhan. Kami boleh tetap waspada dan taat dengar-dengaran, agar kami tetap dalam keadaan yang sehat dan kuat, sehingga kesehatan yang adalah berkat-Mu ini Tuhan kami bisa jaga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami dengan baik Tuhan. Biarlah kedamaian boleh terjadi, persatuan boleh terjadi bangsa kami Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat COVID-19 yang terus masih ada Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang lebih mengetahuinya Tuhan Yesus. Buat setiap mereka yang saat ini mungkin mengalaminya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus berikan pemulihan yang sempurna, semangat yang luar biasa daripada Tuhan, sukacita, kegembiraan daripada Tuhan melingkupi kehidupan mereka, dan ajari setiap masyarakat, orang-orang untuk lebih Tuhan mentaati dengar-dengaran Tuhan Yesus, meresponi aturan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menikmati sukacita berkat daripada Tuhan saat ini. Dan kami tutup renungan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.